Sudah muncul belum, guys? Menit. Sudah. Mulai saiki nih. Oke. Sesuk. Tak mulai ya. Iya, Mas Raju ya. Wonten ngersan proses para Nit. Dalam. Tak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai olahraga target, yaitu woodball. Selanjutnya. Berikut adalah anggota dari kelompok 2 atau kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Izul Haq, yang kedua ada Sabdalin Nangkung Janma, yang ketiga ada Calvino Agneoski, yang keempat ada Lukas Ramahwan, yang kelima ada Muhammad Raju Anggirianto, yang keenam ada Konida Akada, yang ketujuh ada Satria Fajar Maulana. Next slide. Oleh karena itu mari kita siapkan dari sekarang. Yang pertama, apa itu woodball? Woodball merupakan cabang olahraga modifikasi dari golf dengan mempertimbangkan unsur-unsur efisiensi biaya dan waktu serta mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Olahraga yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tongkat seperti palu ke dalam lubang. Permainan ini dapat dimainkan di lapangan pasir maupun lapangan ruangan. Dalam cabang olahraga ini dipertandingkan pada Pesta Olahraga Pantai Asia 2008. Federasi Woodball Internasional bahasa Inggris International Woodball Federation berkantor pusat di Taipei, Taiwan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Izul Haq. Tolong ya, Saudara Mas Raju. Ada gambar lapangan dalam woodball. Bisa dilihat sendiri. Next slide. Next slide. Lalu ada keterangan gambar lapangan dalam. Panjangnya antara 20 sampai 100 meter. Lebar minimal 2 meter. Tipe fairway. Kurang dari 35 meter jarak dekat. 36 sampai 65 meter jarak sedang. Lalu 66 sampai 100 meter jarak jauh. Ada bagian permulaan atau batas tempat pukulan pertama dan batas sasaran. Meski cara mainnya mirip golf, namun lapangan pada olahraga woodball tidak seperti pada olahraga golf. Pada olahraga woodball, tiap tepi jalurnya terdapat batasan, yang apabila bola keluar, pada jalur tersebut dinyatakan keluar, atau OB, out of boundary. Bentuk lapangan woodball boleh seperti huruf abjad alfabet.
tetapi tidak semua diperbolehkan seperti bentuk X, Y, dan lain-lain. Tiap permainan harus menyelesaikan 24 fairway. Dan apabila seorang pemain nilai pukulan yang paling terkecil, dialah pemenangnya. Permainan ini dapat dilakukan perorangan ataupun campuran. Ya, saya kembalikan kepada Mas Raju. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Satria. Silakan Satria. Baik, saya akan melanjutkan cara bermain woodball. Permainan woodball dimulai dari garis batas mulai start area sampai dengan masuknya bola ke dalam gate dengan cara memukul bola menggunakan mallet. Pada pukulan pertama, bola harus ditempatkan di area start dan menuju ke arah gawang. Bola yang dimainkan dipukul masuk ke dalam gawang melewati cangkir kayu, menjauhinya atau tidak menempel satu sama lain. Coba aku. Mohon maaf, sinyal hilang. Baik, saya akan lanjutkan. Bola yang dimainkan dipukul masuk ke dalam gawang melewati cangkir kayu dan menjauhinya atau tidak menempel satu sama lain. Jika bola dipukul menerobos gawang dan mengelilingi kembali kemudian menempel dengan cangkir kayu, gol tersebut dianggap gol. Jika bola dipukul keluar melewati garis lintang fairway kemudian masuk kembali ke dalam lapangan, maka bola tersebut dinyatakan OB atau out of body. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Satria. Selanjutnya adalah Saudara Lugas untuk melanjutkan presentasi. Lugas. Oke, baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Apabila bola OB, bola harus diambil kembali dan ditempatkan pada posisi titik lintas bola keluar dari batas, diambil sebagai pusat dengan radius 2 kepala mallet. Jika bola yang dimainkan jatuh menggelinding ke dalam hambatan seperti lubang, lukar, kolam, dan sebagainya, dan tidak bisa sesuai untuk memukul, bola dapat diambil keluar dan diletakkan pada posisi di mana letak hambatan untuk memasukkan ke dalam batas dan titik ini diambil sebagai pusat. Bola diperlakukan sebagai OB atau bola diletakkan di mana di posisi baru mana saja ke arah belakang atau mundur tanpa batas pada fairway. Tetapi satu pukulan ditambah tim untuk pemain. Ketika pemain masuk ke dalam start area, maka semua pemain lainnya harus mundur di luar area start demi untuk keamanan dan keselamatan. Selama pertandingan, jika seorang pemain mulai mengayuhkan malletnya, para pemain yang harus mundur pada kedua sisi fairway atau di belakang sang pemukul pada jarak 3 meter atau lebih. Saya kembalikan ke Mas Raju. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Konita. Peraturan penyelenggaraan pertandingan woodball. Ketika permainan siap, wasit memberikan tanda untuk memukul. Pemain harus melakukan pukulan pertamanya dalam waktu 10 detik. Apabila lebih, maka dianggap melanggar peraturan. Pelanggar diperingatkan apabila melanggar peraturan lagi, maka dia akan dikenakan hukuman 1 pukulan. Ketika pemain melakukan pukulan pertamanya,
dia harus meletakkan bolanya di garis start atau pada area start, dan dia memukul dengan posisi tidak bergerak, dan pukulannya dianggap sebagai pukulan kedua. Pertandingan woodball dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketetapan organisasi dan peraturan woodball. Setiap pemain harus menyelesaikan pertandingan dari mulai fairway pertama sampai dengan fairway ke-12 atau kelipatan sesuai dengan yang ditetapkan. Dan hasil akhir ditentukan oleh jumlah hitungan pukulan dalam pertandingan. Dalam hal pemain tidak menyelesaikan pertandingan pada satu fairway maupun atau tidak melanjutkan pertandingan, maka hasilnya tidak akan dihitung. Pemenang dari permainan ini adalah pemain yang dapat melakukan stroke atau istilah memukul bola dalam woodball paling sedikit. Dalam perhitungan stroke, maka bola akan dihitung 1 kali stroke apabila telah memasuki gawang. Kalau belum masuk, maka pemain diperbolehkan untuk memukul bola sehingga masuk ke dalam gawang. Berikut adalah dokumentasi kelompok kami dengan pengurus woodball yang ada di Universitas Negeri Semarang. Ganteng, ganteng. Apakah ada yang mau bertanya? Bisa di room chat atau bisa berbicara langsung. Izin bertanya. Apa saja Monggo. jenis pelanggaran dalam woodball? Ya, Apakah ada pertanyaan? Saya tidak mendengar. Baik, saya akan diskusikan dulu dengan kelompok saya. Mohon maaf, kita diulang pertanyaannya tadi. Siapa yang bertanya? Halo? Siapa yang bertanya? Kita diulang pertanyaannya. Tadi yang bertanya siapa ya? Halo. Di room chat, Indra bukan sih? di room chat.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Indra Setiawan. Apa jenis-jenis pelanggaran dalam football? Dalam olahraga football, jenis pelanggaran dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu hukuman untuk pelanggaran pada pukulan. Yang kedua, hukuman untuk pelanggaran dalam daerah pukulan. Yang ketiga, hukuman untuk pelanggaran pada permainan. Dan yang keempat, hukuman untuk pelanggaran dalam daerah gawang. Terima kasih. Mas Indra, apakah jawabannya bisa diterima? Cukup, baik, terima kasih. Lalu saya akan memberikan jawaban buat Mas Rizky Nurdian Chandra. Tadi pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara sarana prasarana pada saat woodball dulu ditemukan dengan woodball sekarang? Jawabannya ialah ya sangat berbeda. Karena zaman dulu masih tradisional, zaman sekarang udah modern. Zaman dulu kayunya mudah lapuk, sekarang sudah didesain lebih bagus dan lebih baik. Semoga Anda mengerti dan menerima jawaban ini, Mas Rizky Nurdian Chandra. Iya, Mas. Terima kasih. Bermanfaat, Mas. Izin, apakah dari kelompok lain boleh menjawab pertanyaan? Boleh, silakan. Boleh, tidak ya? Silakan. Boleh. Saya ingin membantu menjawab dari pertanyaan Fadilatul Fikri yang apa perbedaan olahraga woodball dan golf? Dilihat dari namanya saja udah beda. Terus olahraga woodball sendiri itu alat yang digunakan itu terbuat dari kayu semua. Mulai dari gawang buat masukin bola, terus bolanya sendiri dan alat untuk pemukulnya. Sedangkan golf itu bola sama alatnya itu udah beda. Jadi golf itu ada alat khusus untuk golf sendiri. Jadi untuk sarana dan prasarana itu cukup spesifik dalam perbedaannya. Gitu. Ya, mungkin kalau mau ditambahi dari kelompok 2 silahkan. Terima kasih Mas Kris sudah membantu kelompok kami menjawab dan jawabannya menurut saya sudah benar. Mas Fadil, apakah sudah diterima jawabannya? Untuk Mas Fadilatul. Oke, siap. Terima kasih, Krisna. Baik, sepertinya presentasi akan saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan atau pembicaraan dalam mepresentasikan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live. Next kelompok 6, Cok. Ngantuk. Tentu saja, Cok.